Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata dari seorang pemuda yang masa lalunya dipenuhi hinaan, namun bangkit dan membuktikan bahwa luka bisa diubah jadi bisnis bernilai miliaran. Dulu sering diejek karena bau badan, sekarang dialah pemilik brand parfum ternama se-Asia. Setiap masuk kelas, semua orang langsung menjauh. Jangan deket-deket. Bau banget. Anak itu cuma bisa diam, menunduk, dan pura-pura gak dengar padahal hatinya hancur setiap hari. Namanya Aldi. Dulu, dia cuma anak biasa dari keluarga pas-pasan. Sabun pun sering harus berbagi dengan kakaknya. Hinaan soal bau badan jadi makanan harian. Bahkan gurunya pun pernah menyinggung hal itu di depan teman-temannya. Tiap malam, Aldi menangis diam-diam. Tapi dalam tangis itu, ia bersumpah. Suatu hari nanti, aku bakal bikin kalian semua mencium nama aku, bukan bau badan aku. Dari kamar kos sempit berbau apek, dia mulai eksperimen sendiri bikin parfum. Modal? Nol. Tapi tekad? Gila-gilaan. Ia jualan ke teman-teman, ditolak, diketawain. Tapi Aldi gak berhenti. 1 botol laku, 2, lalu 10, lalu ratusan. Dan sekarang? Namanya dipajang di pusat perbelanjaan mewah di Tokyo, Kuala Lumpur, bahkan Dubai. Brand parfumnya jadi raja di pasar Asia. Dan setiap botol parfum yang ia jual punya aroma kemenangan yang tak terbalaskan. Kisah Aldi bukan cuma tentang aroma, tapi tentang harga diri yang dulu diinjak, kini berubah jadi kejayaan. Kamu harus tonton kisah luar biasa ini, karena dari bau yang dihina, lahirlah wangi yang mengguncang dunia. Namanya Aldi. Sejak kecil, ia terbiasa menjadi bayangan yang tak dianggap. Setiap masuk kelas, bangku di sekelilingnya selalu kosong. Bukan karena pintar, tapi karena satu hal yang jadi kutukan hidupnya sejak kecil, bau badan. Jangan deket-deket Aldi, nanti pingsan. Awas! Ada gas beracun lewat. Tawa teman-temannya menggema tiap kali ia lewat. Dan Aldi hanya bisa tertawa kaku, meski hatinya berkeping-keping. Ia lahir di lingkungan padat di pinggiran Jakarta, di rumah petak sempit yang hanya punya 1 kamar mandi untuk 6 orang. Sabun seringkali harus digunting jadi 4, dan kalau sedang tidak ada uang, mandi hanya dengan air keruh dan tangan kosong. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci, ayahnya tukang tambal ban yang jarang pulang karena kerja serabutan hingga larut malam. Aldi tahu, mereka tak pernah sanggup membelikan deodoran apalagi parfum. Tapi ia juga tahu, rasa malu bukan alasan untuk membenci orang tua yang berjuang demi sesuap nasi. Namun hinaan tak pernah berhenti. Bahkan seorang guru pernah menghentikan presentasinya di kelas hanya untuk berkata, "Aldi, kamu mandi gak pagi ini? Tolong, jaga kebersihan." Seluruh kelas tertawa. Aldi berdiri mematung. Pipinya merah padam. Tapi ia tetap tak berkata apa-apa. Hari itu, sepulang sekolah, ia duduk sendiri di pinggir rel kereta. Bukan untuk menyakiti diri, tapi untuk menenangkan hati yang rasanya nyaris hancur. Ia melihat kereta lewat dengan kecepatan tinggi, menghempaskan angin yang dingin ke wajahnya. "Suatu hari, aku bakal bikin mereka semua diam," bisiknya pelan. Bukan dengan marah, tapi dengan bukti. Aldi pulang dengan langkah lelah. Namun malam itu, ia mulai menulis sesuatu di buku tulis bekas. Judulnya sederhana, "Wangian dan Cara Membuatnya." Ia belum tahu bagaimana caranya. Tapi ia tahu,
Suatu hari nanti, ia akan membuat wangi itu jadi senjata untuk membungkam semua luka masa kecilnya. 3 tahun berlalu. Aldi kini kuliah di jurusan kimia di sebuah universitas negeri di Bandung. Ia diterima lewat jalur beasiswa. Bukan karena nilai akademik yang sempurna, tapi karena esainya yang menyentuh tentang mimpi membangun industri parfum lokal dari bahan-bahan alami Indonesia. Ia tinggal di kamar kos 3x4 meter yang sempit dan lembab. Jendela menghadap dinding, dan suara air dari toilet umum terdengar nyaring setiap malam. Tapi Aldi tak pernah mengeluh. Di meja kecilnya, berjejer botol-botol plastik bekas minuman, pipet murah, dan tumpukan catatan rumus. Satu hal yang paling ia tunggu setiap bulan adalah saat uang beasiswa cair. Bukan untuk beli makanan enak, tapi untuk beli alkohol etanol, bibit parfum murahan, dan kertas penguji aroma yang ia pesan dari toko kimia daring. Hari-harinya penuh eksperimen. Bau menyengat sering menyelimuti kamar. Tetangga kosnya bahkan pernah melapor ke pemilik karena menyangka Aldi menyimpan bahan peledak. Tapi Aldi tetap fokus. Satu malam, ia mencampur esens bunga melati lokal dari Cianjur dengan alkohol dan fixer yang ia beli murah. Ia diamkan 2 hari dalam botol kaca bekas saus. Saat ia semprotkan ke kertas uji, matanya membulat. Aroma itu lembut, mewah. Tidak seperti campuran acak yang selama ini gagal. Tangannya gemetar. Ia oleskan sedikit ke pergelangan tangan. Lalu ia keluar malam-malam, menyusuri trotoar kota, hanya untuk merasakan hembusan angin sambil mengenakan wangi yang ia racik sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bau. Ia merasa percaya diri. Besoknya, ia membawa botol itu ke kampus. Iseng, ia tawarkan ke seorang teman perempuan. Ini parfum racikan sendiri. Mau coba? Gadis itu awalnya ragu, tapi setelah mencium baunya, ia langsung menoleh. Ini beneran kamu yang bikin? Iya. Dijual gak? Aldi terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Dan disitulah semuanya dimulai. Hari itu, ia pulang membawa 2 lembar uang 50.000. Uang pertama yang ia dapat dari hasil racikannya sendiri. Bukan dari belas kasihan, bukan dari pekerjaan kasar, tapi dari sesuatu yang dulu pernah jadi bahan ejekan, aroma tubuhnya. Aldi mencatat setiap penjualan kecilnya. Ia beri nama produk itu, Noir Jati, diambil dari bahasa Prancis dan kampung halaman ayahnya di Jawa Tengah. Ia cetak label sederhana pakai printer warnet dan tempel pakai lem uhu. Dalam 2 bulan, ia berhasil menjual 200 botol kecil. Semua dari mulut ke mulut. Semua dari satu kamar kos yang pengap. Tapi di balik keberhasilan kecil itu, ada satu hal yang mulai mengganggu. Seseorang mulai mencibirnya terang-terangan di media sosial. Aldi? Yang dulu bau itu? Sekarang jual parfum? Bau dong parfumnya. Komentar itu muncul dari akun anonim. Tapi Aldi tahu siapa pemiliknya. Teman SMA yang dulu paling sering mengoloknya di depan kelas. Tangan Aldi gemetar membaca komentar itu. Tapi alih-alih membalas, ia menulis 1 kalimat pendek di catatan harian malam itu. Luka itu memang membekas. Tapi aku akan membuatnya beraroma mahal. Nama Noir Jati perlahan-lahan mulai dikenal. Bukan karena iklan, tapi karena aromanya yang bertahan lama, unik, dan berbeda dari parfum pasaran yang dijual di minimarket. Aldi mulai menerima pesanan dari luar kota. Ia harus menyewa rak di rumah teman untuk menyimpan stok, karena kamar kosnya sudah penuh dengan botol, dus,
dan tumpukan kertas kirim. Tapi masalah baru muncul. Tiba-tiba, salah satu toko online besar memblokir akun penjualannya tanpa penjelasan. Padahal penjualan sedang meningkat drastis. Ia panik. Setelah menyelidiki, barulah ia tahu ternyata ada pihak yang melaporkannya karena menjual produk ilegal. Aldi terguncang. Ia belum punya izin edar resmi. Bahkan nama brand pun belum ia daftarkan ke hak kekayaan intelektual. Ia duduk di depan meja kosnya yang berantakan. Kepalanya nyaris meledak. Semua tabungan hasil penjualan habis untuk beli bahan dan ongkos pengiriman. Sekarang, semua aksesnya terblokir. Malam itu, ia hampir menyerah. Tapi ingatan tentang ejekan masa kecil kembali muncul. Tentang suara-suara yang menyebutnya bau, jorok, menjijikan. Ia bangkit. Ia tahu ini bukan akhir. Besoknya, ia ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Ia antre dari pagi, isi formulir satu persatu, bawa contoh produknya yang sudah ia rancang ulang dengan botol kaca elegan. Ia ajukan legalitas, daftarkan merek, bahkan konsultasi langsung ke laboratorium kampus untuk uji bahan dan stabilitas aromanya. Dari situ, jalan baru terbuka. Salah satu dosen yang pernah mencium hasil karyanya mengenalkan Aldi ke seorang pemilik outlet parfum lokal di Mall Bandung. Ini anak hebat. Parfumnya handmade tapi punya karakter. Aldi datang dengan gemetar, membawa 10 botol terbaiknya, kemasan premium yang ia desain sendiri dari template internet. Pemilik outlet mencium aromanya, lalu mengangguk. Kalau kamu bisa konsisten dengan kualitas ini, saya mau buka space kecil di etalase depan. Aldi hampir tak bisa percaya. Dari kamar kos sempit, sekarang ia punya satu rak kecil di etalase mall. Ia bekerja siang malam memenuhi permintaan. Semua masih ia racik sendiri, dikemas sendiri, kirim sendiri. Tapi pelanggan mulai datang dari mana-mana. Bahkan ada yang mulai mencari tahu siapa pemilik di balik aroma eksklusif Noir Jati. Sampai satu hari, akun Instagram se-Asia Fragrance Wawararas memposting daftar brand lokal terbaik dari Indonesia, dan di urutan keempat, Noir Jati by Aldi Saputra. Aldi menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Nama itu, nama yang dulu sering disebut sambil menutup hidung. Kini, terpampang bersama merek-merek besar se-Asia. Tapi jalan Aldi belum selesai. Karena di balik keberhasilannya, seseorang dari masa lalu datang, bukan dengan hinaan tapi dengan wajah berbeda, dan niat yang tak terduga. Pagi itu gerai kecil Noir Jati di salah satu mall di Bandung terlihat ramai. Seorang karyawan baru sedang membantu pelanggan mencoba varian terbaru bertema rempah tropis. Di balik meja kaca, Aldi berdiri rapi mengenakan kemeja putih dan apron hitam berlogo brandnya sendiri. Ia sedang menata botol saat seseorang berdiri tepat di depan etalase. Aldi mendongak. Matanya langsung membeku. Raka. Mantan teman SMA. Sosok yang dulu paling sering menertawakannya. Yang menyebarkan cerita bahwa Aldi jarang mandi. Yang menuliskan kalimat bau bangkai di kursinya dengan spidol permanen. Kini Raka berdiri di hadapannya, mengenakan hoodie lusuh, rambut acak-acakan, wajah lelah dan sedikit pucat. Aldi hanya diam. Matanya menatap tajam, tapi ekspresinya tenang. Al, ini beneran kamu, ya? Gila, kamu sekarang udah punya brand sendiri? Di mall lagi. Raka tertawa kecil. Tapi bukan tawa seperti dulu. Tawa itu kini terdengar seperti upaya menyembunyikan rasa malu. Aldi tetap diam.
Ia menunggu. Raka menunduk, lalu mendesah. Gue mau minta tolong. Gue baru kena PHK, Al. Anak gue sakit. Istri gue baru lahiran. Gue cari kerja kemana-mana ditolak. Dan gue lihat, kamu udah sejauh ini. Raka mengeluarkan amplop kusut dari jaketnya. Gue tahu, gue dulu jahat banget ke lo. Tapi sekarang, gue gak punya siapa-siapa lagi. Kalau lo butuh kurir atau bantu packing, gue siap. Bayar seikhlasnya. Aldi memandangi Raka lama. Di dalam dirinya, kenangan lama menyeruak. Tentang ejekan yang pernah membuatnya ingin berhenti sekolah. Tentang tangisan yang ia telan sendirian di sudut ruang kelas. Tentang rasa malu yang menempel seperti noda yang tak bisa hilang. Tapi hari ini, dunia telah berputar. Aldi menunduk. Mengambil satu botol parfum dari rak. Ia ulurkan ke tangan Raka. Ini, varian pertama yang gue racik. Wangi ini lahir dari rasa sakit yang dulu lo bantu tanam. Raka menerima botol itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Gue gak minta lo maafin gue, Al. Tapi, kalau lo mau kasih gue kesempatan, gue janji gak bakal sia-siain. Aldi menarik napas panjang. Lalu dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, datang besok pagi. Jam 7. Kita mulai dari bersihin lantai dulu. Raka mengangguk cepat. Siap, Al. Terima kasih, sumpah, makasih banyak. Saat Raka pergi, Aldi berdiri sendiri di balik meja kaca, memandangi etalase yang dulu ia impikan. Di cermin kecil di belakang meja, ia melihat bayangan dirinya, bukan sebagai anak bau yang dijauhi, tapi sebagai pemuda yang berhasil mengubah luka jadi kekuatan. Dan di luar gerai, antrean makin panjang. Orang-orang tak tahu kisah di balik setiap botol yang mereka beli. Tapi di balik wangi yang mereka semprot ke kulit, tersimpan perjalanan panjang seorang anak yang dulu hanya ingin diterima. 1 tahun berlalu sejak pertemuan Aldi dan Raka di gerai kecil itu. Hari ini, ruangan kantor berlantai 2 di kawasan industri Cimahi bergema oleh dering telepon, tumpukan info C, dan aroma wangi samar dari mesin produksi parfum yang beroperasi tanpa henti. Noir Jati tak lagi hanya dipajang di satu mall. Brand itu kini memiliki 22 gerai resmi di berbagai kota besar di Indonesia, dan baru saja menyelesaikan kontrak ekspor pertamanya ke Malaysia dan Singapura. Aldi duduk di balik meja kaca besar, mengenakan setelan hitam rapi, wajahnya serius membaca laporan bulanan. Di depannya, berdiri Raka dengan pakaian kerja dan clipboard di tangan. Distribusi batch, Flora Nusantara, udah dikirim semua ke Jakarta, Al. Feedback dari pelanggan juga bagus. Varian, Borneo Spice, katanya mau direview sama influencer parfum di Thailand minggu depan. Aldi mengangguk. Tak banyak bicara. Tapi di dalam hatinya, ia mengingat jelas, ini orang yang dulu menghancurkannya, dan kini berdiri di sini, membantunya membangun. Saat rapat berakhir, Aldi membuka lemari kecil di kantornya. Di dalamnya, ada satu kotak berisi botol pertama yang pernah ia racik. Masih dengan label buram cetakan warnet, dan botol bekas saus yang kini menguning. Ia angkat botol itu, membuka tutupnya perlahan, dan semprotkan ke udara. Aromanya masih sama. Lembut. Menyengat pelan. Tapi penuh kenangan. Malamnya, ia diundang menghadiri acara penghargaan bisnis di Jakarta. Di ballroom mewah itu, berdiri para pemilik brand besar, orang-orang berkemeja mahal dan sepatu mengilap. Nama Aldi diumumkan sebagai
Pengusaha Muda Inovatif 2025. Saat ia naik ke panggung, lampu sorot menyorot wajahnya. Tepuk tangan membahana. Tapi Aldi hanya berdiri, mengangkat trofi perlahan, lalu berkata, "Aroma adalah hal yang tak terlihat, tapi bisa mengubah cara dunia memandangmu. Dulu, orang menutup hidung saat aku datang. Hari ini, mereka menoleh karena aroma yang aku ciptakan. Tak ada tepuk tangan sesenyap ini. Semuanya terdiam karena tahu mereka sedang menyaksikan seseorang yang benar-benar menang. Bukan dari kekayaan, tapi dari luka yang dikubur dalam-dalam dan disiram dengan kerja keras." Setelah acara selesai, seorang pria tua menghampirinya di lobi hotel. "Kamu Aldi, ya? Nama kamu pernah disebut anak saya terus-terusan dulu," katanya anak kampung yang bau. Aldi mengangguk pelan. Pria itu menjabat tangannya. "Sekarang, kamu bikin dunia harum. Saya mau kerja sama. Kita buat edisi khusus parfum Kerajaan Rempah Indonesia." "Tertarik?" Aldi tersenyum kecil. "Saya tertarik, Pak. Selama aromanya jujur dari hati." Dan di malam Jakarta yang hangat itu, Aldi berdiri di balkon hotel, memandangi kota yang dulu pernah ia takuti. Kini, kota itu menyambutnya dengan pintu terbuka. Ia menyemprotkan varian terbarunya ke udara. Wangi melati, kayu gaharu, dan sedikit aroma laut dari pesisir Jawa Timur. Itu bukan sekadar parfum. Itu adalah pengingat bahwa dari bau yang dulu dihina, telah lahir wangi yang membungkam seluruh dunia. Cerita selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.